Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Cesari dengan NIM 21477360 SV19175. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut atau acara 10, yaitu Fetch API dan visualisasi data menggunakan React Native. Untuk tujuan pada acara ini, yang pertama itu ada memahami konversi data dari CSV ke JSON, lalu memahami penggunaan data JSON pada React Native, dan menampilkan data JSON pada React Native sebagai list data. Untuk konversi format dari CSV ke format JSON ini dilakukan menggunakan web browser csvjson.com untuk mendukung pembuatan Flash API pada React Native. Jadi pertama-tama kita itu mengisikan terlebih dahulu data mahasiswa yang terdiri atas nama, NIM, kelas, jenis kelamin, icon, dan colornya seperti ini. Kemudian kita download filenya. Kita klik download dan pilih yang CSV, dan nantinya kita ke csv.json dan mengubahnya secara langsung seperti itu. Kemudian untuk penggunaan data JSON pada React Native ini itu untuk melakukan pengambilan data dari server maupun lokal yang kemudian digunakan untuk menjalankan komponen dalam aplikasi pengambilan data yang dilakukan, yaitu pengambilan data dari server Google Spreadsheet. Dan data JSON pada React Native ini ditampilkan dengan list data seperti ini, ditampilkan dalam list data menggunakan komponen dari flatlist data sehingga data JSON ini dapat berintegrasi langsung dengan Google Spreadsheet dalam mengontrol update data, sehingga list data akan berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada Google Spreadsheet. Contohnya seperti ini. Jadi ini udah ada list data dari data mahasiswa yang sudah diubah dari CSV ke JSON, dan itu berintegrasi secara langsung dengan Google Spreadsheet. Jadi misalnya di sini saya ubah database-nya, misalnya jenis kelaminnya ini kita ubah jadi laki-laki. Nah, karena di Google Spreadsheet auto save, itu kita refresh saja aplikasinya, kemudian nah ini berubah menjadi laki-laki. Nah, kita coba contoh lainnya, misal di bagian ini kita ubah diganti jadi Regen di Anissa Putri Graciela. Kita refresh lagi aplikasinya. Di sini berubah jadi Regen dengan warna yang ungu seperti ini, dan di bagian terminal juga ini tertampil call API-nya, dan ikut berubah juga ketika kita mengubah yang Google Spreadsheet seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam membangun aplikasi ini. Jadi ini bisa di scroll. Nah, namun di sini ada beberapa yang ikonnya itu tanda tanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita menggunakan font Awesome 5. Sedangkan yang dimasukkan pada datanya IU ini itu tuh ikonnya ada pada font Awesome 6. Jadi tidak tertampil seperti itu. Oke, untuk pertama-tama itu kita tadi mengisi Google Spreadsheet dulu, mengisikan data mahasiswanya, kemudian kita unduh CSV, format CSV, dan mengubahnya ke JSON. Kemudian setelah itu kita pengubahan JSON URL-nya sesuai dengan API yang kita gunakan. Jadi pertama kita buat get JSON file dulu, get JSON file.js seperti ini. Lalu kita mengisikan ada item-itemnya, tadi nama, NIM, kelas, jenis kelamin, dan itu harus penulisannya sesuai dengan nama kolom yang ada di sini. Jadi hurufnya ini kan huruf kecil semua. Di sini di bagian jenis kelamin itu nggak ada spasinya dan harus sama persis di sininya. Nah, kemudian ini kita atur bagian stylesnya menggunakan style sheet. Jadi ada avatar, card title, dan card.
Oke, kemudian kita impor data mahasiswa yang sudah kita ubah menggunakan dengan format JSON tadi, itu pada get.json file ini. Kita import nih, import mahasiswa, data mahasiswa.json. Nah, kemudian kita ke flatlist, dan dari flatlist ini itu kan untuk menghubungkan antara backend dan frontend. Nah, di flatlist ini data mahasiswanya kita masukkan pada komponen flatlist di bagian get.json file ini. Nah, ini flatlistnya. Jadi kita masukkan yang tadi, kita impor kolom-kolomnya juga. Kemudian nanti itu akan tertampil listnya yang tadi seperti ini. Kemudian kita membuat account number seperti ini. Setelah membuat account number, tidak lupa juga kita menggunakan ustat dan mengimpor ustatnya pada bagian import ini. Kemudian kita membuat call api.js. Nah, di sini pada call api.js kita membuat use effect, use state, dan juga kita nantinya membuat refresh page seperti ini. Jadi biar tadi ketika kita refresh halamannya, itu akan tampil update datanya. Ini ada kan refresh page-nya. Nah, ini kita tambahkan fungsi refresh page pada Call API. Dan selanjutnya ini kita membuat save area view yang berguna untuk menampilkan data mahasiswa JSON yang tadi dan agar tampilannya lebih rapi seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari acara sekolah ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.